Daftar pembunuhan di Dark Web, Buray. Dalam video ini, kami mengajak Anda menelusuri sisi tergelap dari dunia digital, di mana kebenaran dan kebohongan bertukar tempat, dan keadilan tak selalu datang dari arah yang benar. Bagaimana jika satu baris pesan di internet mampu mengubah takdir seseorang? Dan bagaimana jika sang pengungkap kebenaran justru menjadi tersangka? Di balik layar kode dan pseudonym tersimpan sebuah jaringan niat dan konsekuensi yang jauh lebih mematikan daripada kelihatannya. Satu-satunya dokumen yang mereka lihat adalah cetakan A3, di mana Montero telah merangkum kerumitan operasi Besa Mafia. Dokumen itu berisi garis waktu, daftar, dan diagram alur, termasuk rincian berbagai peretasan dan pembocoran data yang dialami situs itu, bahkan daftar 10 pengguna paling berbahaya dalam format wiki yang lengkap. Sebagai seorang Wikipedian sejati, Montero mulai menyusun informasi terkait Besa Mafia ke dalam Besa Wiki yang dilindungi kata sandi. Salah satu pengguna paling dicari dalam daftar A3 Montero adalah seseorang dengan nama Doc Dagut. Doc Dagut pertama kali menghubungi Yura pada Februari 2016. Ia ingin membunuh seorang wanita yang tinggal di Cottage Grove, Minnesota. Ia terbuka terhadap berbagai metode, awalnya menyarankan tabrak lari atau kecelakaan lalu lintas yang disengaja, namun kemudian mengusulkan cara-cara ekstrem seperti menembak target dan membakar rumahnya. Doc Dagut menunjukkan kebencian yang kuat terhadap targetnya. Saya ingin perempuan jalang ini mati, jadi tolong bantu saya, tulisnya. Yura menyemangatinya. Ya, dia memang benar-benar jalang dan pantas mati, Ti. Percakapan mereka berlangsung selama berbulan-bulan dan berakhir tiba-tiba ketika Doc Dagut, yang mulai lelah dengan alasan Yura yang semakin tidak masuk akal mengenai mengapa pembunuhan belum dilakukan, meminta pengembalian dana. Sayangnya, situs ini telah diretas, jawab admin. Ia berpura-pura sebagai peretas, berharap bisa menghentikan Doc Dagut dari terus menekannya sambil mencoba mendapat uang tambahan. Kami mendapatkan semua informasi pelanggan dan target dan akan mengirimkannya ke penegak hukum kecuali Anda mengirimkan 10 Bitcoin, tulisnya. Itu terjadi pada 20 Mei 2016. Pada 31 Mei 2016, sekitar sebulan setelah kebocoran BRSPD, FBI menghubungi Amy Allwine, seorang wanita yang tinggal di alamat Minnesota yang diserahkan Doc Dagut ke Besa Mafia. Amy dan suaminya Stephen Allwine, seorang spesialis TI dan diakon di gereja lokal, bertemu dengan petugas yang memberitahu mereka bahwa seseorang telah membayar setidaknya 6 MIB di dark web untuk membunuh Amy. Keluarga Allwine mengatakan mereka tidak tahu siapa yang bersembunyi di balik persona Doc Dagut. 6 bulan kemudian, Amy Allwine meninggal. Pada 13 November, suaminya menelepon 91 Left dan mengatakan bahwa ia menemukan istrinya tak bernyawa di kamar tidur. Saya pikir istri saya menembak dirinya sendiri, katanya kepada operator. Namun, polisi menemukan bukti yang mengaitkan Stephen Allwine dengan pembunuhan tersebut. Jejak transaksi Bitcoin di perangkatnya, cookie situs terkait dark web, fakta bahwa Doc Dagut mencoba membeli anestesi skopolamin di darknet, dan bahwa dosis tinggi zat tersebut ditemukan dalam tubuh Amy. Pada Januari 2011, Allwine alias Doc Dagut didakwa atas pembunuhan istrinya. Di pengadilan, jaksa mengungkapkan sejumlah perselingkuhan dan fakta bahwa Stephen adalah satu-satunya penerima manfaat dari polis asuransi jiwa Amy senilai $200 sebagai motif yang mungkin. Allwine dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Februari 2016. Montero mengatakan bahwa ia sangat terpukul saat Allwine ditangkap. Hingga saat itu, gagasan bahwa ia bisa menyelamatkan nyawa, bahwa daftar pembunuhan yang dengan panik ia coba serahkan kepada penegak hukum memiliki kekuatan mengerikan, hanyalah sebatas eksperimen pikiran. Saya berpikir, ya, mereka ini orang-orang yang mengerikan, yang jika tidak ditangkap mungkin akan bertindak sendiri, katanya. Saya pikir itu hanya hipotesis, tapi kemudian benar-benar terjadi. Ia mengirim pesan kepada kontaknya di NCA mengenai perkembangan tersebut. Petugas itu meyakinkannya bahwa mereka akan menyelidiki masalah itu dengan segera. Minggu-minggu berlalu. Suatu malam Jumat di awal Februari, Montero berada di rumah menyeruput sup labu di depan 6 layar komputernya yang menyala. Meja kerjanya dipenuhi benda-benda geek. Tombol merah bergaya self-destruction, boneka Bulbasaur, dan buku panduan parodi panduan pengguna Maybot. Montero berjalan melintasi ruang tamu berkarpet krem menuju pintu depan. Ia mendengar suara aneh.
Beberapa detik kemudian, sebuah palu merah menerobos pintu putih dan polisi bersenjata masuk. Mereka mendorong Montero ke dinding dan memborgolnya. Mereka menyita komputernya, memotret ruangan, dan meminta kata sandi perangkatnya. Sekitar 15 menit kemudian, mereka memasukkan Montero ke dalam van dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi, seorang petugas NCA memberitahu bahwa ia ditangkap atas tuduhan hasutan untuk membunuh terkait dengan Besa Mafia. Tampaknya Montero ditangkap karena kampanye disinformasi. Tanda-tandanya sudah ada sejak lama, setidaknya sejak saat Yura mengancam akan mengeksposnya sebagai polisi. Pada bulan Juni 2016, ketika Montero meretas akun Gmail milik Yura, ia menyadari bahwa penipu tersebut telah membuat alamat email atas nama Chris Montero dan Eileen Ormsby, seorang jurnalis Australia yang juga pernah menulis tentang Besa Mafia. Selama beberapa bulan berikutnya, Yura menginstruksikan tim pekerja lepasnya untuk membuat situs web yang menyebarkan berita palsu tentang terlibatan Ormsby dan Montero dalam pasar pembunuhan bayaran. Situs-situs tersebut berupa blog WordPress, tidak terlalu canggih namun kuat dalam SEO. Beberapa tampaknya menarik perhatian NCA. Dalam permohonan surat perintah penggeledahan apartemen Montero, disebutkan salah satu blog ini sebagai bukti. Laporan sumber terbuka menunjukkan Chris Montero dan dua subjek lainnya membuat situs web pembunuh bayaran Besa Mafia di Dark Web Hacked Database of Besa Mafia. Demikian isi dokumen tersebut. Dalam permohonan itu juga disebutkan pentingnya menggeledah tempat tinggal Montero karena sebagai dugaan admin situs tersebut, ia mungkin memiliki data korban dan bukti kriminal lainnya. Montero menghabiskan hampir 2 hari di ruang tahanan, cemas dan gelisah mondar-mandir di dalam sel sambil membaca satu-satunya buku yang tersedia, sebuah autobiografi Pegolf. Selama beberapa wawancara dengan petugas yang menangkapnya, Montero menyadari bahwa agen NCA yang sebelumnya diajaknya bicara beberapa minggu lalu tidak memberitahu rekan-rekannya bahwa ia bekerja sama dengan mereka. Dan bahwa alih-alih menjadi kaki tangan Yura, ia justru mengklaim sebagai musuh bebuyutannya. Montero mengatakan karena ia tidak tahu nama lengkap kontak NCA-nya dan tidak memiliki akses ke perangkatnya saat ditahan, ia tidak dapat segera membuktikan keterlibatannya dengan lembaga tersebut. Bagi Montero, interogasi itu terasa seperti perpaduan antara kekacauan dan komedi hitam. Ia harus menjelaskan kisah tentang Boaty McBoatface yang memesan pembunuhan terhadap Bob the Builder. Pada suatu saat, seseorang yang menginterogasinya menanyakan tentang salinan video game siluman Hitman yang ditemukan di apartemennya, seolah-olah itu bisa menjadi inspirasi bagi Besa Mafia. Akhirnya, Montero berhasil menjelaskan kepada para agen bahwa mereka sebaiknya melihat Besa Wiki di komputernya. Di sana, mereka akan menemukan semua yang dibutuhkan. Nama target, pesan, data pembayaran Bitcoin, IP server, dan informasi tentang cara meretas situs Crime Bay. Tengah malam, Minggu 5 Februari, Montero dibebaskan dengan jaminan. Ia kembali ke apartemennya dan menduga harus mengganti bingkai pintu. Montero menginap di rumah Judge Judy malam itu. Mereka memutar lagu NWA, Fuck That Police. Pada Juni 2011, polisi memberitahu pengacara Montero bahwa tidak akan ada tindakan hukum lebih lanjut. Tak lama kemudian, NCA meluncurkan operasi internasional. Mereka melacak beberapa pengguna Besa Mafia dan menuntut mereka atas konspirasi untuk melakukan kejahatan. Pada Maret 2017, mereka menangkap David Crichton, seorang dokter Inggris yang memesan pembunuhan terhadap mantan penasihat keuangannya. Namun, Crichton tidak membayar situs tersebut dan kemudian mengatakan bahwa ia hanya mengajukan pesanan karena frustrasi. Crichton dibebaskan dari segala kesalahan pada Juli 2018. Pengguna Crime Bay lain di Denmark, seorang wanita kelahiran Italia bernama Emanuela Consortini, ditangkap berkat informasi dari NCA dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena memesan pembunuhan terhadap mantan pacarnya. Situs Crime Bay akhirnya ditutup oleh NCA dan polisi Bulgaria pada Mei 2011, dan Montero mengira Yura telah ditemukan dan dipenjara. Montero berhenti menyelidiki masalah itu. Namun, pada Desember 2017, ia menerima email dari Yura. Penipu itu menuduh Montero tidak bermoral. Pembongkarannya terhadap Besa Mafia sebagai penipuan bisa saja membuat para pengguna berhenti membuang waktu dan sumber daya di situs tersebut dan justru membunuh target mereka sendiri. Ia menyebut Montero sebagai pembunuh sebenarnya dari Amy Allwine. Bagaimana Yura bisa mengirimi saya email? Pikir Montero. Kenapa dia tidak dipenjara?
Seluruh situasi terungkap pada awal 2018 ketika acara Popular Powers milik CBS menghubungi Montero terkait kasus Allwine. Mereka ingin mewawancarainya tentang pertemuannya dengan Yura. Saat mempersiapkan wawancara, Montero menemukan bahwa Yura telah meluncurkan situs baru Cosa Nostra dan menggunakan persona baru, seorang kapo Italia bernama Barbosa. Eksploitasi Montero masih berhasil dan ia dapat membaca semua pesan antara Yura Barbosa dan pelanggannya, seperti yang dilakukannya pada tahun 2016. Untuk beberapa waktu, Montero menduga bahwa situs baru itu mungkin merupakan umpan dari polisi. Namun hal itu tampaknya tidak mungkin. Ketika Montero mulai memberi CBS rincian percakapan dari Cosa Nostra, selalu laporan dari CBS kepada polisi setempat yang memicu penyelidikan dan penangkapan. Saya mulai menyadari bahwa orang-orang ditangkap langsung sebagai hasil dari informasi yang saya berikan, katanya. Laporan CBS menyebabkan penangkapan di Singapura, Illinois, dan Texas. Ketika Montero memberi saya beberapa dokumen tentang pelanggan di Inggris, saya meneruskan rincian itu ke kantor polisi di Edinburgh dan Oxfordshire. Montero kembali mencoba menyerahkan masalah tersebut kepada polisi. Ia meminta pengacaranya mengirim email ke NCA, memberitahu mereka tentang rencana pembunuhan yang dirancang di situs Yura yang terus berganti nama, Cosa Nostra, Sicilian Hitman, Camorra Hitman, Drangheta Hitman, Yakuza Mafia, Bratva Mafia. Melalui pengacaranya, NCA menyarankan Montero untuk menghubungi hotline mereka untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran. Mereka memperingatkannya agar tidak menggunakan cara ilegal untuk mengakses korespondensi pasar pembunuhan. Ancaman yang ditimbulkan oleh pasar pembunuhan seperti ini mungkin sangat kecil dibandingkan dengan hal-hal lain yang kami tangani, kata seorang juru bicara NCA kepada saya. Kami tidak memantau situs tersebut dan tidak ada penangkapan. Namun kami bekerja sama dengan mitra penegak hukum internasional kami untuk berbagi informasi dan intelijen, tambah juru bicara kedua. Hal ini membuat Montero terjebak dengan daftar tersebut dan dorongan kuat untuk bertindak dengan mengirimkan kasus-kasus yang paling meyakinkan ke media. Saya ingin menciptakan sedikit kehebohan tentang hal ini, kata Montero. Secara egois, saya ingin memberikan ceramah tentang pasar pembunuhan dan menggunakannya sebagai platform untuk memberi tekanan lebih lanjut kepada polisi. Namun, dia juga merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk mencoba bertindak atas informasi yang dia temukan. Saya tidak bisa berhenti karena ada nyawa orang-orang yang dipertaruhkan. Bayangkan kamu melihat ke dalam sebuah kotak dan tindakan melihat kotak itu mengubah dirimu. Kamu bisa memilih untuk tidak melihat ke dalam kotak itu. Tapi kamu tahu bahwa sesuatu masih akan terus terjadi. Kotak itu penuh dengan kengerian. Haruskah kamu melihat? Haruskah kamu tidak melihat? Montero terus melihat. Dia memasang peringatan Google untuk setiap nama target kalau-kalau terjadi sesuatu pada mereka, bahkan jika pihak berwenang sudah diberitahu. Begitulah dia mengetahui berita tentang Brian Jorogi dari sebuah media lokal Indiana, News and Tribune. Menurut laporan kasus kepolisian Clarksville, pada 8 Juni, Joroge, seorang pria Texas berusia 21 tahun yang sedang cuti dari pangkalan Fort Knox, mencuri sebuah pistol dari lapangan tembak American Shooters di barat laut kota itu. Joroge ditemukan tewas pada dini hari tanggal 9 Juni, tertelungkup di bawah tangga kotak penyiar di lapangan baseball. Petugas forensik dengan cepat menyatakan bahwa ia meninggal karena luka tembak yang dilakukan sendiri. Kasus itu ditutup dalam hitungan hari. Siapapun yang memesan pembunuhan di situs penipuan milik Yura tahu bahwa Brian akan berada di Indiana pada hari-hari tersebut. Lebih spesifik lagi, mereka tahu bahwa dia akan menginap di Airbnb tertentu, alamat yang dimasukkan dalam instruksi pemesanan. Ayah Njorogi, Samuel, mengonfirmasi kepada saya bahwa putranya memang memesan Airbnb tersebut. Kami sudah selesai dengan kasus ini, kata Detektif Ray Hall dari Kepolisian Clarksville, petugas yang bertanggung jawab atas penyelidikan, kepada saya pada bulan Agustus. Dia mengatakan bahwa dia sudah menerima informasi mengenai percakapan Tunbip dan bahwa meskipun demikian, dia tidak menemukan bukti faktual adanya kejadian selain bunuh diri. Samuel Njorogi mengatakan kepada saya bahwa polisi tidak pernah menyebut tentang pasar pembunuhan saat berbicara dengannya tentang kasus tersebut. Dia tidak senang dengan cara penyelidikan kematian putranya dilakukan, menunjuk pada apa yang dia anggap sebagai ketidakkonsistenan antara laporan kasus yang merinci penemuan jenazah dan hasil autopsi, dan menekankan bahwa peluru mematikan itu tidak pernah ditemukan.
Seorang ahli patologi forensik mengatakan kepada saya bahwa peluru seringkali tidak ditemukan dalam kasus bunuh diri. Samuel menambahkan bahwa komputer, kamera, dan dua ponsel milik Brian telah hilang. Yang aneh, karena Brian, seorang selebriti kecil di Instagram dan YouTube, tidak pernah terpisah dari perangkatnya. Dia juga menyebutkan bahwa putranya memiliki polis asuransi jiwa senilai 400 ribu dollars. Jorogi telah mengubah penerima manfaat, menunjuk seorang teman perempuan alih-alih orang tuanya hanya sebulan sebelum meninggal. Samuel mengatakan dia tidak tahu apakah ada orang lain yang bepergian bersama Brian atau mengetahui tentang perjalanannya ke Indiana. Kita tahu sedikit tentang Yura. Dia, semua orang yang saya ajak bicara dan pernah berinteraksi dengan Yura, percaya bahwa dia adalah pria, membanggakan dirinya telah menghasilkan banyak uang. Yang mungkin saja benar, terutama mengelonjakkan harga Bitcoin tahun lalu. Dia mengaku berasal dari Albania, tetapi ingatan Santos Sharma dan analisis IP Monteiro terhadap komentar Yura di Wiki menghubungkannya ke Rumania. Eileen Ormsby yang telah berkirim email beberapa kali dengannya percaya bahwa Yura kemungkinan berusia 20-an. Mungkin pertanyaan paling menarik adalah apakah Yura alias Barbosa adalah informan polisi. Dia jelas mencoba menampilkan dirinya sebagai orang baik. Saat kami bertukar email, dia memohon kepada saya agar tidak mengatakan bahwa situsnya adalah penipuan. Jika Anda berniat melaporkan penipuan pembunuh bayaran, Anda pada dasarnya berpihak pada para calon pembunuh itu, membantu mereka menghindari penipuan dan jebakan dan membantu mereka menemukan cara lain untuk membunuh, tulis Yura Barbosa. Ini adalah hak moral untuk menipu para kriminal dan calon pembunuh jika ini membantu menyelamatkan korban. Dia menutup pesannya dengan tanda tangan Barbosa, penyelamat jiwa. Pembelaannya adalah bahwa dia menghambat rencana para calon pembunuh, mencuri waktu dan uang mereka yang berharga. Yang lebih signifikan, dia mengatakan bahwa dia memberikan semua informasi target kepada polisi dan mengklaim bahwa dia telah bekerja sama dengan FBI. Setelah Besa Mafia diretas, agen FBI berbicara denganku melalui obrolan di situs. Dia bilang mereka tidak ingin menangkapku, mereka tidak mengejarku, mereka ingin menangkap para pembunuh itu, tulis Yura Barbosa. Mereka tidak peduli dengan penipu, mereka peduli dengan para pembunuh. Yura menolak memberikan bukti-bukti komunikasi dengan FBI, karena itu akan membuktikan bahwa situsnya adalah penipuan. Sambil mohon agar saya tidak melaporkan hal itu, dia menawarkan untuk menyerahkan semua nama target. Dia akhirnya berkata bahwa dia akan menyangkal pernah berbicara dengan saya jika saya menulis bahwa bisnisnya adalah penipuan. Apa yang dikatakan Yura adalah campuran antara fakta, setengah fakta, dan kebohongan. Memang benar bahwa Yura telah memberikan informasi kepada jurnalis yang mendekatinya untuk membangun kredensialnya sebagai penipu yang berhati baik. Dia menyerahkan 2 kasus kepada CBS yang kemudian meneruskannya ke polisi, memicu penyelidikan dan penangkapan. Dan beberapa percakapan dalam dump BRSPD memang menunjukkan bahwa Yura memiliki kontak dengan seseorang yang mengaku bekerja untuk kantor FBI di Dallas sejak tahun 2016. FBI menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal apakah mereka pernah bekerja sama dengan Yura. Hal-hal lain yang dikatakan Yura tidak benar. Dia mengklaim tidak pernah membenarkan kekerasan, tetapi ada bukti bahwa dia mencoba memaksa T. Ek Sejon Tua, calon pembunuh bayaran, untuk melakukan penyerangan yang tampaknya tidak pernah terjadi. Narasi keseluruhannya sebagai penjebak pembunuh yang gagah berani tidak dapat dipertahankan. BRSPD, peretas yang 2 kali meretas situs Besa Mafia pada tahun 2016, mengatakan kepada saya lewat obrolan pribadi bahwa dia pernah mendekati Yura untuk mengubah Besa Mafia menjadi jebakan sebenarnya bagi para kriminal. Saya mencoba bekerja sama dengannya dengan cara membuat situs web menjadi lebih baik dan lebih aman, dan alih-alih menipu, kita sebenarnya bisa membantu orang mengidentifikasi para kriminal ini dan sebagainya dan dengan mengumpulkan lebih banyak data dan tidak mencuri uang orang, tulis BRSPD pada bulan September. Menurut BRSPD, Yura menolak. Dia hanya haus uang, kata BRSPD kepada saya. Dia pembohong besar, dia tidak peduli pada apapun selain uang. Hampir semua percakapan yang saya lakukan dengannya mengandung kata uang atau Bitcoin. Menurut analisis Montero terhadap dompet Bitcoin Besa Mafia, Yura mungkin telah mengumpulkan hampir 5 juta. BRSPD menambahkan bahwa anggapan bahwa Yura bekerja sama dengan polisi, setidaknya pada tahun 2016, adalah sepenuhnya salah. Namun secara umum, apakah Yura ada benarnya?
Tanpa penipuannya, beberapa nyawa mungkin dalam bahaya, dan beberapa orang yang merencanakan pembunuhan mungkin masih berkeliaran. Tanpa Yura, baik Montero, aparat penegak hukum maupun jurnalis tidak akan pernah mendengar tentang Stephen Dog Day Dog Allwine di Minnesota, pria di Singapura, atau wanita di Denmark. Keserakahan, kegigihan, dan strategi SEO, Yura tanpa sengaja menciptakan alat untuk melihat niat para calon kriminal. Saya mengajukan pertanyaan ini kepada Montero sambil minum bir di sebuah pub di London. Apakah Yura memberikan layanan kepada masyarakat? Masalahnya, kata Montero, bermuara pada perdebatan filosofis antara kebajikan dan konsekuensialisme. Yura bisa saja berargumen bahwa situs webnya digunakan untuk memenjarakan para kriminal. Tapi dia melakukannya dengan memprovokasi pembunuhan, mendorong para kriminal, dan menyebarkan kebohongan tentang pembunuh bayaran, tentang orang lain, dan tentang dark web. Seluruh kisah menyedihkan Besa Mafia, kata Montero, dimulai karena ia ingin membersihkan ruang publik dari kebohongan. Saya memulai untuk menyingkirkan berita palsu. Saya ingin menjelaskan tentang dark web, membedakan fakta dan fiksi, menjelaskan apa yang nyata dan apa yang tidak, katanya. Itu tujuan utama saya, kau tahu? Dan itulah akhir dari kisah kelam yang menutup bagian terakhir seri ini. Tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Atau justru baru permulaan dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab? Di antara perburuan keadilan dan permainan identitas, yang tersisa adalah bayang-bayang. Siapa yang menyelamatkan, siapa yang menipu, dan siapa yang akan membayar harganya. Terima kasih telah ikut menyelam bersama kami ke dalam kegelapan ini.